Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di CNBA Channel, channelnya kesayangan warga Nadiyin Banjar Agung Tulang Bawang. Kali ini kita tetap akan bincang-bincang terkait seputar hukum Islam. Namun kali ini kita akan mengangkat tema tentang sholat dalam 5 waktu. Tema ini diangkat berangkat dari penanya, salah satu warga Nadiyin, Bapak Yudi Arifianto, yang menanyakan bagaimana sholat yang baik dan benar dan bagaimana batalnya sholat. Baik, di studio telah hadir narasumber kita, dan kali ini narasumber kita Bapak Ustadz Agus Setiawan, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di CNBA Channel, Pak Ustadz, terkait kita bincang-bincang, yang mana nanti kita akan membahas masalah sholat, Pak Ustadz. Ya. Namun sebelum kita membahas tentang sholat, kita simak terlebih dahulu penanya dari Bapak Yudi Arifianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan tentang di SBA ini, tentang yang membatalkan sholat. Apa aja yang membatalkan? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah tayangan penanya Bapak Yudi Arifianto, yang mana beliau menanyakan tentang batalnya sholat. Ya. Jadi Pak Ustadz, Bapak Yudi Arifianto ini menanyakan sholat. Ini sebenarnya remeh ini Pak Ustadz, ya. Tapi karena ini tiap hari kita laksanakan, kita kerjakan, dan ini kewajiban umat muslim, maka kita harus tahu batas-batas yang membatalkan dalam sholat itu seperti apa, Pak Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, wabil khusus Ustaz Sofian yang selalu setia mendampingi kajian-kajian Islam di JNBA Channel, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Yudi Arifianto, saya sudah menyiapkan satu kitab. Nah, ini judulnya Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, karya Syekh Mustafa Khin dan Syekh Mustafa Hugo. Nah, langsung saja, di dalam ini jilid ke-1 Sohifah 168, ini cetakan Darul Qolam Damaskus Syriah. Di sini diterangkan bahwa tabtulu as-sholatu idza talabasal musalli bi wahidin minal umuri taliyah. Di sholat itu bisa batal kalau orang melakukan hal-hal berikut. 1. Al-kalamul amdu, sengaja berbicara. Nah, sengaja berbicara ini ya misal berkata apa yang mengandung perkataan yang bisa dipahami dan perkataan yang tidak bisa dipahami. Nah, kalau perkataan yang bisa dipahami, semisal ya berkata itu apa misalnya gitu, itu batal. Bisa juga perkataan yang tidak bisa hanya satu huruf tapi bisa memahamkan, misalnya atau o, misalnya begitu. Itu termasuk membatalkan. Termasuk membatalkan lagi adalah atanah nuhu wabohiku wal buka'u wal aninu. Termasuk membatalkan adalah berdehem-dehem, tertawa, menangis, merintih-rintih, itu membatalkan sholat. Nah, kalau yang dimaksud di sini dia nggak ada hajat, nggak ada
keperluan. Tapi kalau ada keperluan nggak membatalkan. Misalnya ya, seorang imam sholat jamaah, ketika dia sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, mau membaca suratul Fatihah itu suaranya nggak keluar, lalu dia berdehem. Nah ini nggak batal. Tapi kalau yang nggak ada keperluan apa-apa, tahu-tahu dehem-dehem, itu ya batal itu ya. Jadi berbicara, sadar dia berbicara, kemudian batuk-batuk, dehem-dehem, tertawa sampai terdengar suaranya, menangis, merintih-rintih, itu jelas-jelas membatalkan sholat. Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Di sini diterangkan, kunna natakallamu fi sholati yukallimu ahaduna akhahu fi hajatih hatta nazalat hadhil ayah hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di sini diterangkan bahwasanya sahabat Zaid bin Arqam itu beliau bercerita dulu maksudnya saat bersama Rasulullah, ketika kami sholat bersama Rasulullah berjamaah, natakalamu fi sholati kami itu kalau sholat bincang-bincang. Jadi sahabat dulu awal-awalnya itu kalau sholat jamaah, mereka itu di belakang Nabi sambil ngobrol apa? Ngobrol ya tentang urusan dunia mereka, tentang pertanian, peternakan. Sementara Rasulullah ngimami, ya ngomong tentang macam-macam perdagangan. Lalu turunlah ayat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat dan sholat yang tengah, dan kerjakanlah karena Allah Ta'ala dengan tenang. Nah ini surat Al-Baqarah ayat 238. Maka ayat ini menegaskan bahwa ketika sholat itu disuruh diam, berarti nggak boleh bicara. Maka termasuk berbicara, berbatuk-batuk, dehem-dehem, merintih-rintih, tertawa, itu termasuk bicara sehingga membatalkan sholat. Itu seperti itu. Kalau ini Pak Ustadz, tadi kan salah satu yang membatalkan sholat itu menangis Pak Ustadz ya. Ya. Bagaimana ketika imam Ya. atau makmum ketika sedang membaca ayat itu merasa tersentuh, akhirnya dia menangis, ya itu membatalkan tidak itu Pak Ustadz? Kalau dia irama nangis baca itu ya, karena dia sedih gitu Ya. Bismillah, baca Bismillahirrahmanirrahimnya itu misalnya sambil nangis gitu ya, iramanya nangis gitu, itu masih boleh. Tetapi kalau dia nggak baca tapi suara gitu aja, nggak ada apa-apanya, tahu suara nangisnya itu, nah itu yang nggak boleh gitu ya. Dan ya sebenarnya kalau nangis karena dosa itu ya nangisnya sembunyi-sembunyi aja lah, itu seperti itu. Jangan dipublikasikan, karena kadang-kadang orang yang hatinya bahagia jadi rusak karena diajak nangis tadi. Saya kira itu. Kemudian Pak Ustadz, terkait sholat yang membatalkan ini Pak Ustadz, Ya. Kalau banyak bergerak gitu Pak Ustadz, Ya. karena faktanya memang di sekitaran sini, Banjaragung sini, banyak di berbagai masjid itu, terutama sholat Jumat Pak Ustadz. Ya. Kita ketahui bahwa khotib itu setelah naik mimbar itu kan jamaah dilarang berbicara, perintahnya disuruh menyimak gitu. Ya. Nah kalau ini ada jamaah yang berbicara atau ngobrol atau main handphone, itu bagaimana Pak ketika khotib itu sudah di mimbar? Ya. Jadi mengenai orang yang bicara saat khutbah atau banyak gerak saat khutbah sedang berlangsung, itu hukumnya dia memang dilarang gitu ya. Dilarang di sini, tetapi tidak sampai membatalkan ibadah Jumatnya. Semisal ya ini samalah kayak orang, saya perumpamakan seperti orang puasa tapi ngerumpi, puasanya tetap sah tapi pahalanya sudah nggak ada gitu. Nah sama orang Jumatan tapi sambil ngobrol, sambil rame gitu ya, dia Jumatannya tetap sah tapi ibaratnya pahalanya sudah tidak ada.
Gitu. Berarti ibadah sholat Jumatnya tidak dapat. Ya, dia sia-sia, artinya Sia-sia. kewajibannya gugur tapi nggak dapat pahala. Kewajibannya gugur, ibaratnya orang dikasih air minum itu, kawannya dapat air minum penuh isinya, dia hanya dapat gelasnya saja. Gelasnya tetap dapat tapi isinya sudah tidak ada. Itu seperti itu. Tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat Jumat. Enggak berkewajiban. Itu seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Ustadz Ya. terkait yang membatalkan sholat, Ya. terutama sholat 5 waktu Pak Ustadz. Termasuk yang membatalkan sholat adalah yang berikutnya, al-fi'lu al-kathiru, banyak gerak. Nah, wal maksudu bi al-fi'lu al-mukhalifu li af'ali sholat. Jadi yang dimaksud banyak bergerak di sini, gerakan yang bukan gerakan sholat dan dia berulang-ulang berturut-turut sebanyak 3 kali. Banyak, 3 kali. Ini Contohnya menggaruk gitu. ya, dan dia masuk kategori gerakan di luar sholat dan besar gerakannya. Nah, ini saya pernah dapat keterangan bahwasanya dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu kan qita'un minat turab, hanya sepotong tanah halaman gitu ya. Dia laisa lahu jidarun wala sakun, nggak ada temboknya, nggak ada atapnya, nggak ada pintunya. Zaman Nabi itu masjid di zaman Nabi itu hanya sepotong tanah gitu. Cuman dia dilobangi kanan kirinya supaya hewan-hewan nggak masuk ke situ. Nah, dia nggak keramik, nggak semen, karena zaman dulu belum ada, sehingga ya banyak kerikil-kerikil. Nah, sahabat itu ada yang kalau sholat mau sujud itu batunya disingkirkan dulu, lalu selesai sholat ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka dalam madhab Syafi'i, digarisbawahi, dalam madhab Syafi'i, gerakan berulang-ulang sebanyak 3 kali itu membatalkan sholat. Itu seperti itu. Misal ya, garuk-garuk, kalau dia garuk-garuknya itu yang gerak jarinya, misalnya pipinya digigit nyamuk, dia garuk-garuk gini, itu tidak batal karena tidak gerakan besar. Tapi kalau garuk-garuknya gini, lah, ini batal. Termasuk sibuk ngulus-ngulus jenggot, irungnya diresiki, hidungnya dibersihin, itu ada yang seperti itu. Nah, itu batal dalam mazhab Syafi'i. Nah, termasuk yang membatalkan sholat adalah al-aklu awisyurbu, makan dan minum di saat sholat. Makan minum sholat itu bukan berarti bawa piring, bawa gelas, bukan begitu. Ini maksudnya adalah ada makanan sisa terselip di giginya, kemudian misal ya tidak dibuang tapi untuk rasa-rasa gitu loh. Misal dia tadi habis makan sate, terus giginya itu ada yang bolong kan, satenya nyantol di sana. Rasa gurih-gurihnya itu loh, ketika sholat dipakai untuk rasa-rasa lumayan gitu. Ini batal sholatnya gitu loh ya. Termasuk adalah banyak menelan air liur sendiri yang dikumpulkan misalnya seperti itu. Nah, maka dalam sholat itu hendaknya orang itu digosoklah mulutnya menggunakan siwak atau ya gosok gigi, supaya kalau habis makan yang manis-manis, asin-asin atau kecut itu hilang. Karena kalau ada rasa asin, manis atau kecut di mulut, otomatis akan menimbulkan air liur banyak dan ditelan saat sholat, itu bisa membatalkan siwakan. Saya kira itu. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Nah, ini untuk Pak Yudi tadi menanya ya. Merubah niat itu taghyirun niyah. Taghyirun niyah ini bukan kok dia sholatnya maghrib kalau gitu saya rubahlah, udah di tengah sholat saya rubah ke isya aja lah. Bukan begitu. Taghyirun niyah ini maksudnya menggantungkan niat. Misal ada orang itu dia punya jemuran, cuaca mendung, dia sholat. Dalam hatinya itu gini, ini kalau hujan turun sholatnya saya batalkan, maka dari awal itu sholatnya sudah batal. Tuh. Misal lagi dia anaknya perjalanan mau sampai di terminal, nanti kalau sampai terminal anaknya mau nelpon, saya sholat, nanti kalau teleponnya bunyi saya batalkan sholatnya. Nah, ini sholatnya dari awal sudah tidak sah, itu seperti itu. Termasuk juga
yang membatalkan sholat adalah inkishafu syai'im minal aurah, terbukanya aurat gitu loh ya. Aurat itu ya ini yang terutama ya banyak kalangan pemuda karena nggak mau ngaji ya Pak Ustadz Sofyan, sehingga mereka menganggap ya sholat itu hanya begitu gampang gitu, padahal tidak seperti itu. Kalau laki-laki itu kan batasan auratnya dari pusar sampai lutut itu yang wajib tertutup ya gitu. Artinya orang laki-laki itu sholat dalam kondisi yang penting pusar sampai lutut tertutup, yang atas nggak bajuan sah-sah saja, tapi walaupun secara adabnya nggak pantas gitu loh, wong sedang menghadap Allah kok begitu. Nah artinya dari pusar sampai lutut harus ketutup. Cuman coba perhatikan anak-anak muda sekarang itu banyak yang sholat dia pakai celananya itu agak melorot ke bawah gitu, kaosnya sempit. Kalau dia ruko itu yang bagian belakang terlihat, padahal kalau diameternya dibuat melingkar itu di bawah pusar. Saat sujud juga kebuka gitu. Itu dari awal sholatnya aja nggak sah gitu. Cuman kan kalau ditegur kadang-kadang ya belum tentu mau gitu ya. Ya untung-untungan sholat Pak gitu. Nah itu banyak gitu. Nah inilah dampak kalau tidak mau ngaji, itu seperti itu. Nah itu kalau yang pakai celana ketat Pak Ustadz. Ya. Kalau yang memakai sarung bagaimana Pak Ustadz? Terkadang ketika ini lagi sedang sujud ya itu terlihat sebagian lututnya dari belakang, itu termasuk batal atau tidak? Itu termasuk tidak membatalkan gitu ya. Kalau dia yang misalnya orang sujud terlihat betisnya itu ya, atau sampai lututnya terlihat, itu tidak membatalkan. Nah, itu masih dianggap sah. Ada penjelasannya dalam kitab apa gitu, memang termasuk hal yang diperbolehkan ya. Nah, tapi sebaiknya memakai rangkapan Pak Ustadz. Ya, yang bagus, ya yang bagus adalah menggunakan misalnya celana yang panjangnya sampai misalnya sampai lutut lah, menutup lututnya sehingga ketika sujud tidak terlihat seperti itu. Nah, kemudian saya nambahkan kalau untuk perempuan inkishaful aurah ini yang harus terbukanya aurat yang harus dihati-hati. Ingat umat muslim itu, apalagi umat akhir zaman itu, sholatnya mulai serius itu kapan gitu ya. Orang paling di Indonesia ini umur 20 tahun saya belum yakin sholat serius. Paling ya umur berapa? 40 tahun udah serius belum? Mungkin belum. Belum ya. Mungkin kalau 60 tahun baru serius gitu ya. Nah, biasanya ini terutama orang perempuan ya. Wanita itu kan kalau wanita muslimah kalau dia sholat itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Mana telapak tangan? Kalau orang tepuk tangan ini, nah yang nempel ini telapak tangan. Nah yang wajah ini adalah di depan tempat tumbuhnya rambut ini, piringan sampai sini nih. Nah biasanya orang perempuan kalau dia nggak mau ngaji pakai mukenanya itu ke sini ya. Jadi padahal ini aurat ini, janggut ini ya, masuk leher ya, ini aurat. Saya kira suku bahasa manapun tidak akan sepakat ini disebut wajah. Nah, kadang kalau pakai itu dicantolin di sini. 30 tahun dia nyembah Allah dari awal menurut mazhab Syafi'i bermasalah. Nah, oleh karenanya ini penting untuk diketahui oleh seluruh pemirsa JNBA Channel. Kalau sholat ya dicantolkan di sini. Maka biasanya kalau mukena sekarang ada segitiga itu fungsinya untuk dicantolkan. Makanya bunyai di pondok pesantren itu keras sama santri-santri putri ya, karena kasihan kalau dia nanti sholat sampai 30 tahun ternyata sia-sia gitu ya. Kemudian lagi khusus mukena potongan, saya tidak mengatakan mukena potongan tidak sah gitu, cuman kalau pakai mukena potongannya harus yang betul-betul longgar, karena kalau nggak longgar itu bisa jadi penyebab tidak sahnya sholat. Maka bagi wanita muslimah saya sering menganjurkan kalau sholat itu pakai mukena, sekali-sekali mukenanya dipakai, kemudian coba praktek di berkaca, ngangkat tangan Allahu Akbar, kira-kira ini terlihat tidak? Karena ini kan aurat, yang boleh kan hanya telapak tangan. Kalau ini terbuka berarti batal lagi. Nah itu saya kira itu. Baik pemirsa, mungkin banyak sebenarnya yang ingin dikupas terkait sholat ini, namun kita tidak bisa pungkiri kita dibatasi oleh waktu.
Dan nanti ketika warga Nahdien ingin menggali lebih dalam lagi terkait sholat, nanti bisa datang ke CNBA Channel untuk menanyakan langsung kepada ustadz-ustadz yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga Nahdien. Baik Pak Ustadz, mungkin demikian bincang-bincang kita, semoga banyak manfaatnya dan menambah wawasan terutama bagi penanya ini Pak Yudi Arifianto ya, dan bisa nanti mungkin mengajarkan istrinya sholatnya ya dilihat ilmunya benar enggak ya. Baik Pak Ustadz, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ustadz Agus Setiawan, SPDI. Semoga bincang-bincang ini membawa berkah, membawa wawasan, dan menambah ilmu untuk para warga Nahdien, terutama di Banjarmasin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.